Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dalam bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini dari kitab Kejadian mengisahkan kepada kita tentang panggilan Abraham, bapa bangsa kita. Abraham dipanggil oleh Allah dan diutus ke tanah yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Allah tidak hanya memanggil, tapi juga berjanji untuk memberikan keturunan, kemasyuran, dan berkat kepada Abraham. Dan seketika itu juga, Abraham meninggalkan kampung halamannya dan keluarganya di Haran dan pergi ke tanah yang telah ditunjukkan Allah kepadanya. Panggilan Abraham adalah sebuah panggilan yang kudus, karena Allah sendirilah Dia yang kudus yang telah memanggil Abraham. Paulus dalam bacaan kedua menuliskan kepada Timotius tentang panggilan yang kudus dari Allah ini. Allah yang menyelamatkan kita, Dia pula lah yang memanggil kita. Keselamatan dan panggilan Allah ini semata-mata karena kasih karunia Allah, bukan karena jasa-jasa kita semata. Artinya bahwa itu selalu ada dari sumbernya, yaitu Allah sendiri, sama seperti air yang selalu mengalir dari sumbernya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, keselamatan dan panggilan Allah itu terpenuhi dalam diri Yesus. Peristiwa transfigurasi yang kita dengarkan dalam Injil hari ini merupakan antisipasi dari kebangkitan Yesus. Pada ayat ke-7, Yesus menegaskan kepada para murid, "Berdirilah, jangan takut." Kata kerja berdirilah sebenarnya dari terjemahan aslinya berarti bangkitlah, merupakan kata kerja yang menunjuk pada kebangkitan. Sementara itu, jangan takut juga merupakan bagian perintah yang dipakai oleh Yesus setelah kebangkitan dan penampakannya. Dan lebih jelas lagi, di bagian akhir dari Injil hari ini, Yesus melarang para murid agar mereka jangan menceritakan penglihatan itu sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Sama seperti Abraham, para murid juga dipanggil untuk melihat kemuliaan Tuhan. Abraham dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya, keluarganya, untuk pergi ke tempat yang baru, untuk mengalami sesuatu yang baru di tempat yang baru. Para murid dipanggil dari keseharian mereka untuk melihat satu pemandangan yang baru, sebuah perspektif yang baru. Di atas gunung, bukan hanya Yesus yang berubah rupa, tetapi hidup para murid juga mengalami transformasi. Dan pada saat yang sama, para murid mendengar penegasan tentang identitas Yesus sebagai anak Allah, Dia yang dikasihi. Karena Dia adalah anak Allah, maka ketika Yesus bersabda, Dia harus didengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, masa Prapaskah merupakan kesempatan di mana kita harus keluar, pergi ke atas gunung dan melihat keindahan dan kemuliaan Tuhan. Kita seringkali disibukkan dengan berbagai aktivitas yang menyita seluruh perhatian kita, sehingga kita lupa pada hal fundamental yang harus kita perjuangkan, yaitu keselamatan. Kita sibuk dengan urusan ini itu dari pagi sampai malam. Tidak ada waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Karena itu, kita perlu mendaki gunung untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk mengalami kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Dan itu adalah doa. Yesus dan para murid mendaki gunung untuk berdoa. Berdoa bagi kita seperti mendaki sebuah gunung. Kadang-kadang membosankan,
kadang-kadang kita merasa tidak perlu, tetapi itu yang perlu kita lakukan, berdoa. Dan di dalam doa kita dapat berjumpa dengan Tuhan, saat dan tempat di mana kita merasakan kebahagiaan seperti para murid yang melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam doa kita dapat mendengarkan Anak Allah yang terkasih berbicara kepada kita. Doa, meskipun sederhana, tetapi memiliki daya yang mampu mentransformasi hidup kita. Doa, meskipun tanpa kata-kata, tetapi menyuarakan seluruh isi hati kita yang terdalam kepada Tuhan. Doa merupakan kesempatan di mana kita mampu membina kebersamaan dengan keluarga, dan itu kita lakukan lewat doa bersama. Karena itu, masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk giat berdoa, baik berdoa pribadi maupun doa bersama. Ajakan Yesus kepada para murid, "Bangkitlah, jangan takut," menjadi ajakan bagi kita untuk bangkit dari rutinitas hidup yang kadang membelenggu hidup kita, untuk keluar dan melihat kemuliaan Tuhan. Jangan takut untuk melangkah seperti Abram yang langsung keluar dari kampung halamannya setelah mendapat panggilan dari Tuhan. Tuhan setiap hari memanggil kita, menyapa kita, mengajak kita untuk mendaki ke atas gunung, tempat di mana kita bisa berjumpa dan melihat kemuliaan-Nya. Semoga Roh Kudus yang telah menuntun Yesus dan para murid ke atas gunung juga menuntun dan memampukan, memberanikan kita untuk bisa mendaki gunung kehidupan kita lewat doa-doa kita, sehingga kita mampu berjumpa dengan Tuhan dan pada akhirnya membawa pembaruan bagi hidup kita. Semoga demikian. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita.